Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Atarik Mulki. Saya merupakan peserta Latsar CPNS tahun 2026 LAN RI. Saya merupakan angkatan 4 dari gelombang kedua instansi Sekretariat Jenderal KPU RI. Di sini, saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya sebagai peserta Latsar CPNS 2026 mengenai agenda ketiga, yaitu manajemen ASN dan smart ASN. Pada kesempatan ini saya akan merangkum pengalaman belajar saya pada agenda 3 mengenai kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Pembelajaran ini mencakup 2 poin utama, yaitu manajemen dan juga smart ASN. Nah, ketika kita membahas mengenai manajemen ASN, kita berbicara mengenai bagaimana mengelola pegawai ASN untuk menghasilkan pegawai yang profesional, memiliki nilai dasar, beretika profesi, bebas dari intervensi politik, dan tentunya bebas dari praktik KKN. Poin penting yang saya pelajari adalah mengenai sistem merit, di mana sistem merit ini merupakan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja secara adil dan wajar. Jadi tidak ada lagi istilah kata latar belakang politik ataupun koneksi orang dalam. Sebagai ASN, kita juga harus paham betul mengenai hak dan kewajiban kita, serta kode etik yang menjaga martabat kita sebagai pelayan publik. Ketika kita berbicara mengenai smart governance, tentu tidak luput dari yang namanya smart ASN. Karena era digital saat ini yang sangat masif, ASN tentu tidak hanya dituntut untuk bekerja, namun juga dituntut untuk bisa beradaptasi terhadap teknologi terkini. Profil smart ASN meliputi integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, serta berjiwa hospitality, networking, dan juga bersifat entrepreneurship. Tujuannya jelas, membawa birokrasi Indonesia berkelas dunia. Dan ketika kita berbicara mengenai smart ASN, tidak luput dari yang namanya 4 pilar utama. Dan 4 pilar utama ini harus kita kuasai sebagai ASN. Yang pertama adalah digital skill, yaitu kemampuan kita dalam menggunakan internet ataupun teknologi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua adalah digital culture, di mana kita menerapkan nilai-nilai kebangsaan dan juga nilai-nilai Pancasila saat berselancar di dunia digital. Yang ketiga adalah ethics, di mana kita menerapkan etika ataupun etiket saat berselancar di dunia maya. Karena menyaring informasi itu lebih baik sebelum kita men-sharing informasi tersebut ke khalayak publik. Dan yang terakhir adalah digital safety, yaitu kemampuan kita dalam memproteksi diri dan juga perangkat lunak kita dari ancaman-ancaman bahaya digital. Sebagai penutup, pembelajaran agenda 3 ini membuka mata saya bahwa menjadi ASN bukan hanya sekedar pekerjaan rutin, tapi lebih dari itu, yaitu transformasi diri menjadi lebih baik. Karena saya berkomitmen untuk menjadi ASN yang profesional dalam manajemen dan cakap secara digital, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Karena ASN berakhlak, karena ASN bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.